Tahukah kamu, ini adalah gambaran betapa semerautnya perkeretaan di Indonesia 15 tahun yang lalu, tepatnya sebelum tahun 2009. Mungkin kamu masih mengingatnya. Pada masa itu, kita masih bisa memasuki stasiun dengan menyelinap melalui rel kereta. Bahkan jika mau, kita bisa langsung menaiki kereta tanpa membeli tiket sama sekali. Dan pedagang asongan, pengamen, bahkan pengemis masih bebas berkeliling di stasiun, bahkan di dalam kereta. Kabarnya, KRL adalah tempat paling laris buat para pedagang asongan saat itu. Pada saat itu, para penumpang masih dibiarkan merokok di dalam kereta, terutama kereta kelas ekonomi dan kereta listrik, walaupun larangannya sudah terpajang jelas di kereta saat itu. Kemudian, jika kita tidak mendapatkan tempat duduk, kita masih bisa duduk di lantai kabin, bordes, bahkan memanjat ke atas gerbong kereta jika kita berani. Pada saat itu, kita masih bisa memaksa naik kereta, walaupun tidak memiliki tiket. Jika nantinya diperiksa oleh kondektur, kita bisa membayarnya langsung kepada kondektur saat itu juga. Dan yang paling berkesan dengan kondisi semerautnya perkeretaan saat itu adalah saat memasuki masa mudik lebaran. Kita akan mendapati banyak penumpang yang tidak peduli menempati bagian apa saja pada gerbong, seperti di bawah bangku, di lantai kabin, di bordes, bahkan bergelantungan di luar dan di atas gerbong. Dan yang paling menyebalkan adalah saat ada penumpang yang tidak peduli merokok dalam keramaian tersebut. Karena itu, kami akhirnya selalu memilih duduk di bordes, meskipun kami memiliki tiket dan mendapatkan tempat duduk, karena kami tidak kuat dengan panas dan pengapnya gerbong akibat desak-desakan dan bau asap rokok. Saat itu, kamu jangan harap mendapatkan kamar mandi yang bersih dan harum, jika yang kamu naiki adalah kereta kelas ekonomi. Jika kita memiliki keluarga yang bekerja di PT KAI, kita masih bisa mendapatkan banyak kemudahan dan keistimewaan, bahkan bisa gratis menaiki kereta, seperti dengan menyebut namanya atau mendapatkan bantuan langsung darinya. Kacau balaunya pelayanan kereta pada saat itu memang benar-benar parah luar biasa, sangat mirip dengan kondisi pelayanan kereta di India saat ini. Walaupun begitu, sebagai orang yang sering mabuk jika naik bis, kereta api selalu menjadi pilihan utama kami saat mudik atau bepergian jarak jauh. Selain hemat dan aman, juga karena tujuan kami saat mudik sangat dekat dengan stasiun seperti stasiun Poncol atau stasiun Kutoarjo. Namun, dimulai pada tahun 2009, PT KAI secara tiba-tiba melakukan perubahan yang sangat signifikan, seperti merenovasi semua stasiun, terutama stasiun yang berada di Jabodetabek. Kemudian, meningkatkan keamanan pada setiap bagian stasiun. Jangan harap masih ada yang bisa menyelinap masuk ke stasiun melalui rel kereta lagi. Bahkan, untuk memasuki kereta, baik untuk kereta jarak jauh atau KRL, dibuat masing-masing satu arah dan terpisah. Sehingga, tidak ada lagi penumpang yang bisa naik tanpa membayar atau berganti kereta seenaknya dari kereta api ke kereta listrik misalnya. Sistem pembelian tiket KRL dan pembelian tiket jarak jauh juga dirombak sedemikian rupa, terutama dengan tiket KRL yang terus berganti-ganti dari berbentuk karcis, kartu dengan masa tenggang, kemudian kartu yang bisa diisi ulang, hingga sistem barcode yang bisa dipesan melalui online. Sedangkan untuk kereta jarak jauh lebih ditingkatkan pada kemudahan dalam pemesanannya, yang bisa dipesan sejak 90 hari sebelum hari H, serta dapat ditemukan di banyak aplikasi online. Hal ini merupakan peningkatan yang sangat bagus, walaupun bagi kami yang suka melakukan perjalanan mendadak menggunakan kereta ekonomi seringkali tidak kebagian tiket jika membeli pada hari H-nya, bahkan sepekan sebelum hari H. Tidak hanya infrastruktur dan pelayanannya yang mengalami perubahan, PT KAI juga melakukan perubahan pada setiap unit kereta, termasuk kereta listrik dan kereta jarak jauh. Terutama yang paling mencolok adalah perubahan pada kereta kelas ekonomi dan kereta listrik. Kereta ekonomi yang dahulu layaknya kereta orang susah menjadi kereta yang cocok untuk semua kalangan, terutama yang ingin menghemat pengeluaran. Perubahan kereta kelas ekonomi diantaranya dengan ditambahkan beberapa AC di setiap gerbongnya, dan kamar mandi dijaga oleh petugas kebersihan yang terus memeriksa dan membersihkannya. Kemudian, sudah tidak ada lagi penumpang yang boleh duduk di lantai, di bordes, apalagi memanjat ke atas gerbong kereta. Larangan merokok benar-benar diterapkan tanpa pandang bulu, baik di dalam kereta, di kamar mandi, atau di bordes. Dan jika ada yang ketahuan melanggar, sudah pasti diturunkan tanpa ada kata maaf. Petugas kondektur juga dikawal aparat Polsuska, yaitu polisi khusus kereta api, saat berkeliling memeriksa tiket. Jika kamu tidak punya tiket, maka tidak ada kesempatan untukmu untuk melanjutkan perjalanan, walaupun dengan menyogok kondektur atau membawa nama orang dalam.
Perubahan juga dilakukan pada KRL. Dari yang awalnya tidak ber-AC, pintunya yang selalu terbuka, penumpang bebas menempati bagian mana saja pada gerbong, bahkan di atas gerbong, pengamen dan pedagang asongan bebas berkeliling di setiap gerbongnya, kemudian dirubah menjadi layaknya KRL di negeri Sakura, dengan AC yang dingin, wangi, kursi empuk, ada tempat duduk prioritas, bahkan ada gerbong khusus wanitanya. Namun di balik semua perubahan yang nampak di masyarakat, seperti infrastruktur dan pelayanan, PT KAI juga melakukan perubahan yang sangat penting, yaitu perubahan pada mindset, budaya kerja, dan organisasi pada seluruh karyawan atau manajemen PT KAI. Sejak itu, perkereta apian di Indonesia benar-benar memiliki wajah yang baru, yang benar-benar membuat kami takjub luar biasa. Salah satu yang membuat kami merasa takjub pada saat itu adalah saat kami pertama kali menyaksikan penumpang yang diturunkan akibat ketahuan merokok. Karena bagi kami, ini bentuk ketegasan dalam menerapkan aturan yang paling sederhana. Namun perlu diingat, di balik perubahan luar biasa ini, ada sosok yang tak boleh dilupakan, yaitu Bapak Ignatius Jonan, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI pada tahun 2009 hingga tahun 2014 lalu. Salah satu fotonya juga pernah viral, yaitu saat beliau tertidur di bangku kereta. Meskipun kinerja beliau dalam merubah wajah perkeretaan di Indonesia sangat bagus, namun posisi beliau akhirnya diganti dengan Bapak Edi Sukmoro. Yang menjadi pertanyaan banyak netizen pada saat itu adalah, apakah beliau memang sengaja diganti? Atau beliau mengundurkan diri? Atau karena beliau tidak menyetujui proyek kereta cepat? Atau karena beliau mendapatkan jabatan yang baru? Semua itu bisa kamu tanyakan pada netizen yang budiman dan berpengetahuan. Terima kasih.